Kita ngasih bukaan puasa nanti sama yang berpuasa, tentu saja itu bagian dari sedekah. Dan itu adalah pahala yang antik, pahala yang unik, pahala yang kalau menurut saya tuh indahnya luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bilang kayak begini nih, man at'ama sha'iman falahu mithlu ajri, man aftara sha'iman falahu mithlu ajri, la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa saat maghribnya maksudnya ya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Pahalanya dia yang kita dapat. Bukan pahala puasa kita jadi berlipat ganda, bukan. Akan tetapi pahala puasa dia kita dapat. Pahala puasa orang kira-kira menurutmu sama apa beda? Beda, saudaraku sekalian. Ya Allah, saya ketika melihat Hubabah Bahiyah dulu di masa saya berjumpa dengan beliau berapa belas tahun yang silam, saya ngelihat, ya Allah, indahnya ibadahnya orang ini, indahnya hidup orang ini, karena semua isinya ibadah. Hidupnya itu isinya semuanya ibadah. Lisannya nggak berhenti berzikir, pikirannya selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kaki hanya bergerak kepada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjanya antara baca Al-Quran, antara baca salawat, antara salat, antara ngingetin orang, antara ya Allah, luar biasa gitu. Gimana caranya ya? Alangkah sangat indahnya kalau sampai 1 jam aja dari ibadah beliau ada dalam catatan amal ibadah kita. Gimana caranya kita bisa dapat pahalanya dia ada dalam catatan kita? Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bilang, man aftara sha'iman falahu mithlu ajri. Kamu kalau ngasih bukaan puasa dimakan untuk jadi bukaan puasa orang itu, kita dapat pahalanya dia, bukan pahala kita berlipat ganda puasanya, bukan. Pahalanya dia, kata Nabi Muhammad, dalam catatan amal ibadahmu, la yanqus min dzalika syai'a, enggak berkurang sedikit pun juga. Cakep bener. Bukan hanya pahala sejam ibadahnya, pahala puasanya dia yang tentu saja berbeda sama pahala puasa kita. Jadi kalau kita ngasih ulama, kalau kita ngasih orang soleh, kalau kita ngasih santri yang waktunya waktu sepanjang berpuasa, puasa mereka adalah puasa yang terjaga, puasa yang isinya ibadah dan lain sebagainya, saudara sekalian, itu kita dapat pahala puasanya dia dalam catatan ibadah kita. Enak bener. Tiap hari 10 orang dengan puasa yang bagus-bagus ada dalam catatan kita. Enak bener. Nyari ulamanya susah saja. Dan belum tentu dia mau makan makanan kita. Iya juga sih. Terus gimana dong? Nih ya, cari orang-orang yang sambilan berpuasa sambil kerja berat. Ada apa enggak? Banyak. Sambilan puasa tetap ngebeca. Pernah coba enggak? Beca? Enggak kan? Itu berat pastinya kan? Tapi dia tetap puasa bersama dengan dia ngebeca di kampung-kampung sana itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu nilai puasanya nggak sama kita. Ada orang kuli-kuli bangunan sambilan berpuasa, tetap sambilan bawa ditawarin air puasa saya, Ramadan kan ini, masya Allah. Ada petani sambil nanem, ntar aja Pak, tunggu habis lebaran. Ya emang sekarang musimnya nanem. Bapak jadinya puasa lah, kena terik matahari, kadang kena hujan, mereka tetap berpuasa juga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang lagi bikin bangunan-bangunan dengan pekerjaan apapun yang berat-berat dan dia tetap berpuasa, pahala puasanya nggak sama kita. Dikit-dikit nyari AC. Mau baca Al-Quran aja masuk ke masjid yang ada AC-nya. Ya? Mau ibadah bentaran aja gitu, nyarinya yang paling enak, yang paling adem, mau ngadem dulu katanya gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, nggak sama ibadahnya sama kita, pahalanya sama kita. Pagi-pagi melek mata jam berapa ini ya? Udah duhur apa belum?
Habis subuh tidur lagi. La ilaha illallah. Nggak sama teman-teman sekalian. Maka ketika kita memberikan bukaan puasa kepada mereka, pahala puasa dia ada dalam catatan kita. Cakep banget gitu. Makanya kerjain, jangan sampai enggak nih. Cari orang-orang yang bisa kita kasih bukaan puasa. Tapi kan ustazah nggak semua kita kaya bisa ngasih bukaan puasa sama orang. Serius kalian yang saya muliakan, emang nggak harus kaya kok buat ngasih bukaan puasa sama orang. Nggak harus kaya. Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul, laisa kulluna man at'am bihi shaimah. Nggak semua dari kita orang yang mampu ngasih bukaan puasa sama orang lain. Katanya Nabi Muhammad SAW, siapa bilang semua kalian mampu? Kurang lebih begitu. Kata Nabi Muhammad, yahsul bidzalik, kamu udah dapat pahala yang sama dengan itu, walau bisyarbat laban, walau bimadaqqat laban, atau bitamr minat tamarat. Kamu udah dapat nilai pahala yang seperti itu, walaupun dengan kamu memberi beberapa buah kurma, beberapa biji kurma. Saya susah kalau ngomong biji kurma, tadi kalian bijinya doang. Ya, beberapa buah kurma kamu berikan, sebiji, 2 biji, 3 biji, asal dipakai buat makanan pembuka puasa dia, kamu dapat pahala puasanya dia. Au bimadaqqat laban, meskipun hanya dengan beberapa teguk susu. Ibu, kalau bulan puasa kan pada suka bikin kolak. Kalau bikin kolak kan sepanci tuh. Padahal yang di rumahnya nggak seberapa banyak orangnya. Kalau dipakai buat besok udah nggak enak. Anak-anak juga nggak pada mau, bener nggak? Tapi kalau dibiarin sampai nanti kan nggak ada yang mau. Nah, jam-jam 4 gitu ya, udah kita taruhin di mangkok, kita kirimin deh tuh anak-anak yatim yang ada di ujung jalan sana, janda miskin yang ada di sana, orang yang di sana, atau di musola kita kirimin, gitu kan? Nggak apa-apa, nggak seberapa. Yang penting kan buat jadi makanan pembuka puasa bagi orang-orang tersebut yang kemudian lagi musafir, kadang nggak keburu buka puasa, gitu kan ya? Macet jalanan, masuk aja deh ke musola. Di musola di dekat ke situ, atau masjid di dekat situ. Nah itu kita dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Mudah-mudahan dikerjakan. Niat apa enggak nih kita mau kerjain?